Kalau dulu laptop gaming itu harus gemuk-gemuk nih dan berat supaya bisa kencang, sekarang kecil dan tipis kayak gini udah bisa tetap kencang. Ya, tentu berkat perkembangan chip CPU-nya yang di sini tuh udah pakai AMD Ryzen AI 9 HX370. Chip Zen 5 buat mobile nih. Dan impresi pertama gua soal CPU ini, ternyata dia tuh power efficient banget dengan TDP yang lebih rendah. Ternyata dia tuh bisa menyamai kemampuan CPU Core i9 14900HX. Yang padahal jumlah core-nya juga tidak lebih banyak nih dari Core i9 tersebut. Nah, AMD Zen 5 Mobile yang udah rilis saat ini memiliki codename Strix Point, yang di sini tuh hanya memiliki 2 SKU saja, yaitu Ryzen AI 9 HX370 dan Ryzen AI 9365. Ya, jadi belum ada nih varian Ryzen 7 dan Ryzen 5 yang mungkin sih AMD masih menyiapkannya dengan konfigurasi yang berbeda nih dari Ryzen 9-nya. Anyway, SoC Strix Point ini punya desain seperti gambar ini. Nah, tertingginya itu tuh dia menawarkan 12 core 24 thread, lalu ada NPU XDNA 2 yang diklaim punya 50 TOPS. Terus di sini juga ada integrated GPU RDNA 3.5 dengan 16 compute unit. Adapun jumlah CPU core yang banyak ini tuh karena AMD menggunakan konsep hybrid core, di mana ada Zen 5 core yang fokus di performa dengan cache dan clock lebih besar, serta ada Zen 5 core yang fokus di efisiensi dengan cache dan clock lebih kecil. Walau begitu, kedua Zen 5 core ini tetap memiliki IPC yang sama, serta tetap menawarkan fitur SMT. Ya, sebetulnya sih konsep hybrid core CPU Zen ini tuh pertama kali dikenalkan pada AMD EPYC dengan Zen 4, yang kemudian tuh diturunkan ke CPU Ryzen 8040 series, dan sekarang ada di Ryzen AI 300 series. Nah, di video ini gue bakal nyicip AMD Ryzen AI 9 HX370 di laptop Asus TUF Gaming A14, yang mana ini merupakan laptop gaming tapi punya dimensi yang kecil dan bobot yang sangat ringan. Layarnya aja cuma 14 inch, jadi dia emang desainnya compact banget nih. Tapi tetap layarnya punya resolusi 2K dan punya refresh rate 165 Hz. Dan soal akurasi warna juga udah oke banget dengan maksimum brightness nyaris di 400 nits, jadi udah terang banget nih. Nah, RAM yang dipakai udah 32GB LPDDR5X 7500 MHz yang di sini tuh nggak bisa di-upgrade, tapi ya bawaannya udah lumayan gede lah. Kemudian untuk SSD-nya di sini udah pakai 1TB NVMe Gen 4. Oke, buat performanya tuh bakal kayak gimana sih? Nah, pertama nih kita lihat dulu dari stability test CPU ini. Nah, laptop Asus TUF Gaming A14 ini menawarkan 3 mode power, yaitu ada silent, performance, dan turbo. Antara performance dan silent ternyata dia tuh nggak ngasih perbedaan yang signifikan, sehingga mode power yang paling ngaruh ya cuman turbo aja nih. Kemudian buat package power yang dihasilkan dari CPU-nya itu ternyata nggak sampai 80 watt nih maksimalnya. Tentu ini jauh lebih rendah dibandingkan laptop gaming generasi sebelumnya yang bisa tembus sampai 100 watt lebih. Ya, nanti akan gue bandingkan juga nih dengan data dari 14900HX, tapi kita habisin dulu nih pembahasan Ryzen AI 9 ini. Oke, dengan package power segitu, suhu yang dihasilkan tuh bisa sampai 95 derajat, alias ini udah nyentuh TJ Max dari CPU AMD Ryzen. Tapi sekali lagi desain laptop ini kan tipis banget, jadi ya hitungannya sih impresif nih buat performa cooling yang dihasilkan. Buat performa integrated GPU-nya sih juga ternyata nggak bisa dianggap remeh nih, karena si Radeon 890M ini bisa main Black Myth Wukong di 1080p dengan FPS yang sangat playable. Kayaknya GPU discrete pun banyak yang KO nih sama game Unreal Engine 5 ini. Tapi si integrated GPU Radeon ini ternyata udah sanggup jalanin gamenya. Begitupun juga dengan game-game lainnya seperti Cyberpunk 2077 yang sekali lagi jalan di 1080p. Ya walau sih emang perlu set rata kiri dan pakai bantuan FSR. Tapi ya ternyata perkembangan performa integrated GPU udah sekencang ini sih. Mungkin lama-lama GPU discrete entry level tuh makin krisis identitas. Nah, kalau kalian mau jalan gamenya itu natif di 1080p plus settingan rata kanan stabil di 60 fps, ya tentu game Genshin Impact nih jawabannya. Oke, laptop ini punya juga kok GPU discrete, yaitu adalah RTX 4060.
Tapi biar seru nih, gue bandingkan aja sekalian dengan data laptop gaming yang pakai GPU serupa dan juga CPU terkencang dari kubu sebelah nih tahun lalu, yaitu adalah Core i9 14900HX. Nah, CPU tersebut ada di laptop Predator Helios Neo 16. Dan di sini gue menemukan hal yang sangat menarik, dimana ketika kedua CPU ini jalan di package power yang sama, yaitu sekitar 60 watt, nah si Ryzen AI 9 ini tuh unggul dengan performa multicore yang sangat jauh. Ini tuh ngasih lihat perkembangan efisiensi dari CPU Zen 5 dibandingkan kompetitornya. Tapi ketika kedua laptop ini dikasih power limit paling tinggi, ya di sini si 14900HX jadi jauh lebih kenceng. Cuman kalau dilihat nih secara persentase average, mereka tuh cuman beda 13% aja. Dan si 14900HX tuh mencapai performa ini perlu package power 49% lebih tinggi. Sehingga ya Ryzen AI 9 masih jadi yang paling power efisien. Dan kalau kita bandingin di video game menggunakan RTX 4060, keduanya juga nggak selisih terlalu jauh nih, walau ya 14900HX masih jadi yang lebih kenceng di sini. Terakhir buat NPU yang juga jadi salah satu fitur dari Ryzen AI ini, paling sih gue bisa ngasih lihat ke kalian aja tuh perbedaan performanya saat menjalankan Geekbench AI. Nah, dalam benchmark Synthetic AI ini ternyata tuh NPU bisa jauh lebih kenceng dari sebuah CPU yang bisa terlihat nih dari hasil skor performanya. Buat penggunaan software sehari-hari paling sih ada di Stable Diffusion dari Amuse aja nih, yang di sini tuh image generation sih sebenarnya masih jalan di integrated GPU, tapi saat melakukan upscaling dia tuh baru nih kepake NPU-nya. Ya selebihnya sih memang belum banyak software yang bisa manfaatin NPU si Ryzen AI ini. Mungkin jika Copilot plus PC itu udah tersedia secara massal, mungkin kita baru bisa ngeliat nih usage dari NPU akan jadi lebih umum lagi. Jadi first impression gue mengenai Ryzen AI 9 HX370 ini, dia tuh memang merupakan sebuah CPU yang paling power efficient saat ini yang ada di sebuah laptop. Lewat Zen 5 ini tuh AMD bisa kasih performa dan juga irit daya di waktu yang bersamaan. Itu sebabnya penggunaan CPU ini tuh bikin laptop gaming jadi bisa tipis dan kecil tapi tetap ada performance-nya. Sayangnya aja opsi laptop dengan CPU ini tuh tidaklah banyak, sehingga harga dari Ryzen AI 9 ini tuh masih cukup mahal buat gua pribadi. Bahkan si TUF Gaming A14 ini aja tuh dibanderol lebih dari 20 juta. Yang mana ini udah kayak harga laptop ROG tahun lalu. Jadi ya bisa dibayangkan lah jika laptop ROG menggunakan CPU ini. Dan juga kita akan lihat nih apakah Intel Core Ultra 200H bakal jadi lawan yang sebanding dengan Ryzen AI 300 ini. Ya kita tunggu aja semua kabar tersebut di CES 2025 yang diadakan di awal tahun. Ya mungkin segitu dulu aja sih untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri. See you on the next video.